Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haidar Ali dengan NIM 63030220018. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PMC atau Business Model Canvas dari bisnis es krim Arumanis untuk memenuhi tugas ujian tengah semester kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Desi Krisnawati MM. Apa itu Business Model Canvas? Business Model Canvas adalah alat manajemen strategis untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis dengan cepat dan mudah. Kemudian PMC ini berbentuk dokumen satu halaman yang bekerja melalui elemen fundamental bisnis atau produk, serta menyusun ide dengan cara yang koheren. Kemudian Business Model Canvas ini memiliki 9 elemen yang terdiri dari Customer Segment, Value Proposition, Channels, Customer Relation, Venue Stream, Key Resources, Key Activities, Key Partners, dan Cost Structure. Kemudian bisnis yang akan saya bawakan adalah bisnis es krim Arumanis. Es krim Arumanis merupakan sejenis dessert atau makanan penutup khas negeri Gyeongseong di Korea Selatan. Kuliner ini biasanya disajikan di dalam mangkuk berisi es serut yang terbuat dari susu beku. Kemudian penyajiannya dibuat mengkerucut, lalu ditambahkan dengan aneka topping seperti kacang merah, jelly, es krim, coklat meses, hingga buah-buahan segar. Kemudian alasan saya memilih produk ini dikarenakan akhir-akhir ini di sosial media itu muncul tren es krim seperti mixu, es boba, dan lain sebagainya. Maka bisnis inovasi es krim ini cocok untuk dikembangkan di era saat ini, dikarenakan banyak permintaan pasar yang terbentuk dari tren-tren tersebut. Kemudian ide bisnis ini dapat dijabarkan menjadi 9 elemen. Yang pertama adalah segmen pelanggan atau customer segment. Segmen pelanggan di sini yang difokuskan adalah yang pertama, anak-anak dan keluarga. Kemudian remaja dan dewasa muda seperti usia SMA, kuliah. Kemudian pecinta es krim juga akan menjadi sasaran es krim ini, produk ini. Kemudian pelanggan yang mencari makanan penutup. Kemudian segmen berikutnya yaitu pelanggan yang merayakan acara khusus seperti acara pernikahan, acara ulang tahun, kemudian dan hari-hari spesial lainnya. Kemudian yang kedua itu ada proposisi nilai atau value proposition. Kemudian di dalam value proposition ini mencakup beragam rasa es krim yang lezat, kemudian kualitas es krim yang tinggi, kreativitas dalam topping, sehingga di dalam bisnis ini menawarkan banyak topping. Kemudian pilihan menu khusus untuk kebutuhan diet tertentu, misalnya seperti es krim rendah lemak, es krim vegan. Kemudian suasana toko yang nyaman dan menarik. Ini akan membuat proposisi nilai tinggi. Kemudian yang ketiga ada channels atau saluran distribusi. Saluran distribusi produk ini yaitu toko es krim fisik, kemudian penjualan dari gerobak atau kendaraan bergerak, kemudian pesanan dan pengiriman melalui situs web atau aplikasi ojek makanan seperti Gojek, GoFood, Maxim, dan lain sebagainya. Kemudian kemitraan dengan restoran atau kafe lokal, bentuk kerjasama dengan restoran atau kafe lokal. Kemudian selanjutnya itu ada kios es krim di pusat pembelanjaan. Ini juga bisa akan menambah atau menjadi sasaran channel produk ini. Kemudian hubungan dengan pelanggan atau customer relationship itu produk ini
Ada layanan pelanggan yang ramah, ada pelayanan cepat, kemudian program loyalitas pelanggan dengan kartu poin atau diskon. Jadi produk ini akan menawarkan diskon, kemudian promosi melalui media sosial dan kampanye pemasaran, kemudian respon cepat terhadap pemasukan pelanggan itu akan menjadi hubungan dengan pelanggan yang baik. Kemudian menawarkan penawaran paket ulang tahun atau acara khusus, misalnya di bulan Agustus khusus nama yang bernama Agus mendapatkan potongan berapa persen atau bahkan bisa gratis. Itu akan menjadikan penawaran paket ulang tahun atau acara khusus itu dapat menjadikan hubungan dengan pelanggan itu baik. Kemudian sumber yang kelima ada sumber pendapatan atau revenue streams. Dalam revenue stream itu produk ini terdapat penjualan es krim dalam berbagai ukuran porsi. Jadi produk ini memberi pilihan berbagai ukuran porsi dari berbagai kalangan. Jadi ada yang mau beli ukuran kecil atau bahkan ukuran yang besar. Kemudian terdapat penjualan menu khusus seperti milkshake atau sundae. Ini juga akan menambah menu dan menambah pilihan dari sumber pendapatan. Kemudian penjualan pilihan topping atau saus tambahan itu juga menjadi sumber pendapatan. Kemudian penjualan es krim dalam kemasan pin atau galon, kemudian layanan catering untuk acara-acara spesial juga menjadi sumber pendapatan. Kemudian sumber daya kunci atau key resources, bahan baku untuk membuat es krim, mesin serut es krim, dan peralatan penyajian, kemudian tim karyawan yang terampil dalam pembuatan dan penyajian es krim, kemudian lokasi yang strategis dan menarik, kemudian merek yang kuat dan desain toko yang menarik itu juga sumber daya kunci untuk produk ini. Kemudian aktivitas kunci produk ini itu ada pembuatan es krim dengan berbagai rasa, kemudian persiapan dan penyajian es krim dengan kreativitas dalam topping, kemudian ada manajemen persediaan bahan baku, pemasaran dan promosi produk, pelatihan karyawan dan penyajian es krim yang berkualitas tinggi. Ini masuk ke dalam aktivitas kunci produk ini. Kemudian mitra kunci atau key partnership itu ada pemasok bahan baku es krim, susu, gula, rasa topping. Kemudian ada mitra layanan pengiriman atau aplikasi pemesanan seperti tadi Maxim, Gojek, GoFood. Itu masuk ke mitra layanan pengiriman atau aplikasi pemesanan. Kemudian terdapat kolaborasi dengan restoran, kafe, atau hotel setempat. Kemudian mitra untuk acara-acara khusus untuk festival. Kemudian sponsorship atau kerjasama dengan acara komunitas. Kemudian yang ke-9 itu ada struktur biaya atau cost structure. Di dalam struktur biaya produk ini terdapat biaya bahan baku seperti susu, gula, rasa, topping. Kemudian terdapat gaji karyawan, biaya penyewaan atau operasional toko, biaya pemasaran dan iklan, biaya peralatan dan mesin penyajian es krim, dan beberapa hal lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.